Oke, kita bicara tentang Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Allah Bapa kalau tidak melalui Yesus." Oke, kita klik lagi, lihat slide pertamanya. Sorry, bentar. Jadi di dunia ini banyak jalan ya. Banyak jalan, banyak agama, banyak kepercayaan, banyak pemahaman maupun filosofi yang mengatakan bahwa manusia bisa datang kepada Allah, bisa bisa masuk surga, dalam itu kan masuk surga atau bertemu dengan Allah, gitu. Nah, tetapi benar semuanya mengaku bahwa mereka benar. Nah, tapi kebenaran itu banyak yang kebenarannya relatif. Maksudnya relatif itu kebenaran itu berdasarkan pemahaman mereka sendiri, tidak berdasarkan pemahaman secara umum. Tetapi ketika Yesus berkata bahwa aku adalah jalan, tapi kalau dia katakan aku adalah jalan dan aku kebenaran, maka semua pun mengatakan hal yang sama, gitu. Semua agama-agama pun mengatakan hal yang sama. Tetapi ketika Yesus katakan akulah jalan dan aku kebenaran dan aku hidup, nah ini yang nggak ada di agama lain. Ketika bicara tentang hidup, apa yang dia maksud? Oke, kita klik lagi, masuk ke ayatnya. Kita lihat bagaimana ayat ini kemudian muncul. Ya, Yohanes 14 ayat 1 dan 4. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Berarti kondisi murid-murid Tuhan pada saat itu, ke-12 murid Tuhan, dalam kondisi gelisah. Kenapa gelisah? Karena mereka punya pemahaman tentang juru selamat, tentang Mesias yang dijanjikan itu adalah seorang pahlawan, seperti kepercayaan bangsa Yahudi pada waktu itu. Gitu. Nah, kita lanjut ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus katakan bahwa aku pernah tinggal di sana bersama-sama dengan Bapakku. Dan di sini pertama Tuhan Yesus memperkenalkan tentang konsep Trinitas, gitu. Keesaan Allah dalam 3 pribadi, gitu. Keesaan Allah yang tidak terpisahkan, tapi dalam bentuk 3 pribadi, gitu. Yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan selanjutnya nanti di Yohanes 14 ayat 15 kita Yesus menerangkan bahwa dia akan mengirimkan penolong, roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Nah, kita lanjut 14 ayat 3-nya, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi apa yang Allah harapkan ketika pertama kali dia membentuk Adam dari tanah di Taman Eden? Apa yang Allah harapkan? Apa yang Tuhan harap? Tuhan berharap supaya manusia menjadi rekan sekerja dia, menjadi rekan, menjadi pribadi yang bisa bersama-sama dengan Allah di situ dan bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Allah, layaknya seorang teman, layaknya seorang bapak kepada anak, layaknya ada satu relationship yang sangat dekat di situ. Gitu. Ada kasih Tuhan yang begitu melimpah. Tapi kemudian semuanya itu rusak ketika Adam memilih untuk tidak taat, dan akhirnya dosa itu masuk dalam hidupnya, dan itu memisahkan dia dari Allah, memisahkan manusia sehingga sekarang ini dari Allah. Dan untuk itulah kemudian Allah menjanjikan seorang Mesias. Satu saat kelak keturunan kita akan mengalahkan si iblis dan akan membuat hubungan antara Allah dan manusia kembali menjadi baik. Jadi di tempat di mana Tuhan ada, di situ pun umatnya ada. Manusia ada di sana. Dan kemana aku pergi, Yesus katakan, kamu tahu jalan ke situ. Yohanes 14 ayat 4. Kemudian Thomas berkata di 14 ayat 5-nya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jadi Thomas dengan pemikirannya berkata, ya kan saya nggak tahu. Tuhan Yesus tuh mau perginya kemana? Katanya mau pergi ke surga. Surganya di mana? Gitu. Terus kemudian Tuhan Yesus katakan gini, akulah jalan itu. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?
waktu Thomas itu. Terus Tuhan Yesus katakan, aku jalan itu. Kalau kamu bersama-sama dengan aku, kamu menuruti perintahku, kamu bersama-sama dengan aku, kamu nggak akan tersesat. Karena akulah jalan itu, sekaligus aku pun kebenaran itu. Dan sekaligus aku pun hidup itu, hidup yang kekal. Sehingga kemudian Tuhan Yesus katakan, tidak seorang pun bisa datang kepada Allah Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kalau tidak melalui aku, Yesus kata. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia karena kamu telah melihat dia di dalam Yesus. Jadi Yesus memberikan satu pemahaman kepada murid-muridnya karena mereka gelisah. Apa yang mereka gelisahkan? Nah, ini kita lihat bagaimana konteks ini berbicara bagi bangsa Israel dan di luar Israel. Sejarawan Yahudi abad ke-17, Raphael Levi, mengatakan dalam tulisannya bahwa dahulu para rabi itu membacakan kitab-kitab ya, kitab Nevi'im, itu kitab nabi-nabi itu dibacakan di sinagoga. Sampai ketika mereka membaca kitab Yesaya 53, itu terjadi polemik. Karena Yesaya 53 berbicara tentang hamba Allah yang menderita. Dan di situ, itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Bahwa mereka berharap bahwa Mesias itu adalah seorang pahlawan yang akan membebaskan mereka dari penjajahan, membangun kembali bait suci, dan memerintah sebagaimana dulu leluhur mereka memerintah, Daud dan sebagainya. Gitu. Sehingga kemudian pembacaan Yesaya 53 itu seringkali di-skip. Jadi kalau mereka membaca kitab Yesaya, dari Yesaya pasal 52 langsung loncat ke 53. Nah, kebiasaan ini terjadi pada zaman murid-murid Tuhan Yesus, sehingga murid-murid Tuhan Yesus mempunyai konsep yang sama seperti ini. Makanya ketika Andreas mendatangi Petrus dan dikatakan, saudaraku, ayo ikut aku sudah menemukan Mesias. Nah, Mesias yang Petrus maksud, yang Andreas maksud, itu ada Mesias yang seperti gambaran bangsa Yahudi pada waktu itu. Pahlawan yang akan membebaskan mereka dari Romawi, yang akan membuat mereka menjadi bangsa yang terberkati gitu, menjadi bangsa yang luar biasa karena umat pilihan Tuhan. Nah, Yesus menjelaskan tentang konsep mesianik ini bagi kedua belas muridnya secara benar, bahwa Mesias yang menderita di Yesaya 53 itu memang harus terjadi bagi seorang Mesias, berbeda dari yang mereka pelajari selama ini. Nah, bagi umat masa kini apa yang Yesus berikan pelajarannya? Dia memberitahukan bahwa aku pernah dari tempat Bapa. Aku tahu jalan ke situ, akulah jalan itu. Kenapa? Dia bukan cuma sekedar tahu jalan, tapi karena dia pernah di sana. Dia berasal dari sana. Berasal dari Bapa. Lanjut. Nah, konsep Mesias yang diurapi, kata Ibrani-nya adalah Masiah. Seringkali kan disebut Yehosua Hamasiah. Itu Tuhan Yesus Kristus ya. Yehosua Hamasiah, Yesus Kristus dalam tulisan bahasa Ibrani. Dalam tulisan bahasa Yunani-nya Yesus Kristos. Dari situlah muncul kata Kristus. Ya. Nah, jadi Kristus itu artinya apa? Artinya seorang yang diurapi. Mesias yang diurapi. Sebagai raja dan anak Daud. Gitu. Istilah ini kemudian melekat pada Tuhan Yesus. Saudara bisa baca di keempat Injil itu. Di keempat Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saudara bisa lihat bahwa di situ ketika seseorang itu melihat Yesus dan mengerti Yesus, melihat memandang dari kacamata bahwa dia adalah Mesias dan dikatakan anak Daud kasihanilah aku. Orang buta itu berteriak-teriak anak Daud kasihanilah aku. Dia mengerti betul kenapa dia katakan anak Daud. Karena dia tahu dalam imannya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan karena itulah dia disembuhkan. Bukan karena teriakannya, tetapi karena imannya. Gitu. Imannya yang mengatakan bahwa Yesus itu Mesias yang benar. Dan imannya ini membuat dia sembuh. Tetapi Mesias dalam konsep Yudaisme adalah sosok penyelamat pembebas bagi eskatologi bangsa Yahudi. Gitu. Nah, ada yang salah konsep di sini. Karena Alkitab, Yesus dalam Alkitab itu menawarkan kebebasan kekal dari apa? Dari dosa, iblis, dan kematian kekal. Sesuatu yang bersifat rohani, bukan duniawi. Tidak kelihatan, tetapi itu tuh mengikat seluruh manusia, gitu. Sehingga upah dosa adalah maut, yang membuat mereka tidak bisa
menghindari dari satu konsekuensinya, itu kematian kekal. Makanya sang Mesias itu Tuhan berikan dalam konsep Yesus itu sebagai Mesias yang pembebas, bukan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, bukan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan, tetapi memberikan kepada mereka pembebasan dari dosa, dari belenggu iblis, dari kematian kekal, membebaskan mereka dari hal itu. Makanya tidak sesuai sama konsep mereka. Kita lihat di Matius 16. Boleh lanjut slide-nya? Ya. Di Matius 16 dikatakan ketika Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu kata Yesus kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Waktu pertama Yesus katakan, siapakah anak manusia? Tapi kemudian dia bilang, siapakah aku ini? Gitu. Maka Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, Hamasiah, gitu. Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, bukan di atas tubuh Petrus, bukan di atas kuburan Petrus, bukan, tetapi di atas dasar pemikiran Petrus yang baru, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dasar pemikiran Petrus yang baru inilah akan kudirikan gerejaku, jemaatku, eklesiasku. Itu yang Yesus katakan. Dan alam maut tidak akan menguasai. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Aneh bukan? Bagi saya ini aneh. Kenapa ketika Yesus sudah memberitakan bahwa kepada muridnya menyatakan diri bahwa ya, dia benar, sesungguhnya dialah Mesias yang sejati. Mereka mungkin awalnya hanya menebak-nebak ini Mesias sejati atau bukan ya. Ini Mesias yang benar atau bukan. Tapi ketika Yesus mengatakan aku Mesias, Petrus katakan engkau Mesias, dan Yesus menerima itu, mengamini, ya, perkataanmu benar. Tetapi kemudian Yesus melarang mereka untuk memberitakan dia Mesias. Kenapa? Karena konsepnya itu berbeda dengan konsep di bangsa Yahudi tadi yang saya cerita, gitu. Sehingga kalau misalnya seandainya murid-muridnya kemudian menceritakan itu kepada banyak orang, maka orang banyak akan mendorong Yesus untuk menjadi pahlawan perang, untuk melawan Romawi saat itu. Sementara yang Yesus kerjakan itu sesuatu yang jauh lebih besar. Makanya di ayat selanjutnya itu sangat menarik. Sejak saat itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, baik dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini nggak masuk akal bagi mereka. Ini nggak masuk pemikiran mereka. Bagaimana mungkin seorang Mesias yang pahlawan gagah perkasa yang Tuhan kirimkan untuk menolong mereka, ini harus mati, harus dikhianati, mati, dan kemudian dibunuh. Gitu. Petrus kaget gitu mendengar itu. Terus kemudian Petrus menarik Yesus ke samping. Terus mungkin berbisik ya, menegur dia, mungkin setengah berbisik. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu jangan sekali-kali menimpa engkau deh. Jangan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala kau iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak memikirkan rencana Allah, penyelamatan yang Allah maksud, tapi engkau memikirkan penyelamatan duniawi yang manusia maksud." Apakah Petrus iblis? Itu bukan. Tetapi Yesus mengatakan bahwa pemikiran Petrus tadi, kalau tadi dibicarakan pemikiran Petrus yang pertama, pengakuan Petrus yang pertama bahwa dia adalah Mesias, anak Allah hidup, itu adalah batu karang bagi berdirinya gereja Tuhan. Tetapi yang kedua, pernyataan Petrus yang kedua ketika dikatakan, jangan sekali-kali terjadi. Yesus katakan kemudian, itu pemikiran iblis.
yang diberikan kepada Petrus. Pemikiran itu akan menjadi batu sandungan. Pemikiran ini akan menjadi batu sandungan bagi rencana penyelamatan Allah bagi manusia. Makanya kenapa Yesus menegur begitu keras kepada Petrus. Mungkin kalau kita yang jadi Petrus di situ, kita akan jadi sakit hati gitu ya, kaget sakit hati. Waduh, ini Tuhan yang saya hormati, pendeta yang saya hormati, guru yang saya hormati, kok negurnya kayak gitu sih gitu. Kasar amat gitu. Yesus memberikan ini karena dia hendak menitik beratkan, menjelaskan betapa pemikiran itu akan membuat hal yang sangat-sangat menghancurkan. Gitu. Konsep ini akan menghancurkan. Makanya yang Yesus tegur itu bukan pribadi Yesus, Petrusnya, bukan Petrus sebagai seorang pribadi, bukan, tetapi pemikirannya itu tadi. Oke? Jelas ya di sini? Kita lanjut hal berikutnya. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 10 ada satu perkataan Yesus juga yang menarik, dikatakan akulah pintu. Jadi kalau tadi dikatakan akulah jalan di Yohanes 14, maka di Yohanes 10 Yesus katakan akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi saya kasih ilustrasi di sini. Kasih ilustrasi di situ ada satu lemari. Itu lemari pakaian ya. Boleh lemari buku juga saya ambil seperti itu. Sekaligus cermin, betul nggak? Sekaligus juga pintu. Itu yang saya katakan tadi. Yesus adalah jalan, tetapi dia juga sekaligus kebenaran, dan dia juga sekaligus kehidupan. Kehidupan apa? Bukan hidup yang seperti yang kita pikirkan sekarang, tetapi kehidupan kekal. Gitu. Satu kehidupan kekal. Dan konsep kehidupan kekal ini pun kemudian Yesus jabarkan lagi. Apa sih hidup kekal itu? Yaitu bahwa kita mengenal Tuhan secara utuh, sebagaimana Tuhan seharusnya dikenal. Itulah kehidupan kekal. Karena itu tidak akan berujung, pengertian itu tidak akan berujung, gitu. Pengertian itu tidak akan ada matinya. Pengertian itu akan membuat seseorang menjadi hidup dan menghidupi hidup yang sekarang dengan sesuatu arti yang berbeda dari hidup dia yang sebelumnya. Kita mempunyai semua sama-sama hidup, betul kan? Tetapi seringkali orang kehilangan jati dirinya, kehilangan tujuan hidup. Ketika Tuhan datang kepada kita dan dia menyatakan dirinya, aku mengasihi engkau Mulyana, aku mengasihi engkau, ayo masuk. Ayo ikut bersama. Pada saat itu saya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pada saat itu juga Tuhan katakan, kau hidup. Bukankah saya sebelumnya hidup? Apa yang berubah dari hidup saya? Tujuan hidup saya yang berubah. Makna hidup saya yang berubah. Itu yang Tuhan berikan. Boleh? Lanjut next slide berikutnya. Kenapa harus ada penumpahan darah? Apakah Allah kita Allah yang haus darah? Ini seringkali menjadi dipertanyakan oleh saudara sepupu kita. Wah, Allah yang haus darah dan sebagainya. Tidak. Bukan Allah yang haus darah, tetapi ada satu konsep di dalam Kejadian 3 ketika kejatuhan manusia itu, bahwa cara untuk terbebas dari kematian adalah dibayar dengan kematian. Waktu itu ketika Adam jatuh dalam dosa, dia tahu dia berdosa. Dia membuat cawat dari tumbuh-tumbuhan, daun-daunan, dan menutupi ketelanjangannya, menutupi rasa malunya, menutupi rasa berdosanya. Tapi kemudian setelah itu Tuhan katakan, enggak bisa. Karena itu semua buatan manusia itu tidak bisa menutupi ketelanjangan. Maka kemudian Allah mengambil seekor domba, Allah menyembelihnya dan memberikan kulitnya kepada manusia itu, kepada Adam dan Hawa, untuk kemudian dipakai sebagai pakaian menutupi ketelanjangan mereka. Kenapa harus ada domba yang tidak bersalah yang harus disembelih? Karena apa? Di Imamat 17 ayat 11 dikatakan karena nyawa makhluk ada dalam darahnya.
Aku telah memberikan darah itu dalam bahasa Ibrani-nya dam, itu kepadamu di atas mezbah dan untuk mengadakan perdamaian bagi nyawa. Karena darah atau dam itu mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa yang lain. Gitu. Adam itu, A itu alef, huruf alef itu bicara tentang angka 1, bicara tentang awal, bicara tentang huruf Ibrani yang pertama. Jadi Adam adalah manusia pertama, atau Adam itu adalah dalam secara harfiahnya berkata adalah nyawa pertama, darah pertama. Di dalam darah inilah ada nyawa. Dan karena itulah kenapa harus dipersembahkan korban sembelihan berupa binatang. Itu untuk menggantikan keberdosaan, ketelanjangan, kesalahan dari manusia itu. Dan ini menjadi satu tradisi, menjadi satu liturgi gitu, menjadi satu aturan pada saat itu untuk ketika seseorang ingin datang menghadap Tuhan. Bahkan saya bilang, imam besar sekalipun, saya nggak ngomong imam yang ecek-ecek yang di bawah, saya ngomong imam besarnya sekalipun, imam Harun, imam besarnya sekalipun, harus mempersembahkan dulu korban sembelihan bagi dirinya sendiri. Karena dia nggak layak. Mempersembahkan korban sembelihan bagi dirinya sendiri, baru setelah itu dia menerima persembahan dari umat. Persembahan korban bakaran tadi dari umat. Dan dia berdoa bagi umat menumpangkan tangannya. Nah, ini yang konsep yang diberikan dalam imamat. Saudara bisa baca itu dalam imam. Oke, lanjut. Kita lanjut ke ininya. Nah, dosa masuk karena ketidaktaatan Adam. Betul? Karena Adam tidak taat. Dan kemudian ditebus oleh apa? Oleh ketaatan Adam terakhir. 1 Korintus 15 ayat 45, Rasul Paulus berbicara, katakan, seperti ada tertulis, manusia pertama, sebetulnya itu kalau diterjemahkan Adam. Yang saya tadi bilang, manusia itu Dam, pertama itu A. Jadi manusia pertama, tapi dijelaskan lagi Adam, ya, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Siapakah Adam yang akhir? Tentu Tuhan Yesus, Adam yang terakhir itu. Kenapa? Karena Adam itu tidak berdosa pada awalnya. Dan Kristus pun datang ke dunia ini dengan kondisi tidak berdosa. Itulah kenapa Adam adalah perwujudan Adam yang terakhir. Yesus adalah perwujudan Adam yang terakhir. Terus suka ada yang nanya, nyeleneh. Kalau gitu, kalau ada Adam yang pertama, kalau misalnya Yesus Adam yang terakhir, apakah ada Hawa yang terakhir? Enggak diperlukan lagi Hawa. Kenapa? Karena Hawa itu berasal dari Adam. Kita ini diciptakan satu darah, bukan dua darah. Kita diciptakan dari darah Adam, bukan Adam dan Hawa. Kenapa? Karena Hawa diambil dari Adam, betul nggak? Hawa Tuhan bentuk, Tuhan jadikan. Sorry, saya nggak pakai kata ciptakan, Tuhan jadikan. Itu dari tulang rusuk Adam. Dia ambil tulang rusuknya, dia ambil bagian dari diri Adam untuk membentuk Hawa. Gitu. Sehingga pertanyaan yang tadi nggak masuk. Karena apa? Karena makanya Kristus tidak harus ada Hawa yang kedua, Hawa terakhir. Karena sudah cukup penggenapan. Kisah 4 ayat 10 dan 12 ini pernyataan Petrus di hadapan mahkamah agama pada itu. Ketahuilah kamu sekalian oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan oleh Allah dari orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah kami berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Gitu. Ia datang kepada kepunyaannya, tapi kepunyaannya menolak dia. Itu dikatakan tentang bangsa Israel yang menolak kehadiran Mesias, Yesus sebagai Mesias. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Yesus, selain dalam dia. Di dalam nama Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama siapa, manusia siapa yang bisa menyatakan bahwa kita selamat? Hanya Yesus Kristus. Kisah Rasul ini jelas banget menyatakan hal itu.
Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, kalau seandainya Yesus itu benar Mesias, bagi kita tentu orang Kristen tidak ada keberatan sama sekali, betul? Tetapi bagi bangsa Yahudi atau bangsa Israel yang menerima firman Allah pertama kali tentang janji Mesias ini, maka ada syarat yang harus digenapi. Ada 3 syarat untuk seorang itu menjadi seorang Mesias. Artinya Mesias itu yang diurapi, yang diurapi oleh urapan suci. Yang pertama, dia harus adalah raja dari keturunan Daud, sehingga disebut anak Daud. Maria ibu Yesus maupun Yusuf adalah sama-sama keturunan Daud, berdasarkan silsilah dari Injil Matius dan Lukas. Saudara bisa baca sendiri nanti. Dan Daud pun adalah nabi, karena Daud pun dikenal sebagai raja dan nabi lewat nubuatan-nubuatannya dalam Mazmurnya. Dalam Mazmurnya Daud, makanya bagi bangsa Israel sendiri, Daud adalah raja dan nabi. Itu seringkali dikumandangkan dalam ibadah mereka. Gitu. Nah, yang ketiga, syarat ketiga adalah imam. Nah, imam ini jadi satu benturan. Kenapa? Karena Yesus itu bukan keturunan suku Lewi, bukan keturunan Harun. Dia suku Yehuda, karena Daud itu suku Yehuda. Gitu. Maka Yesus nggak mungkin suku Lewi sekaligus suku Yehuda. Nah, tetapi Yesus tidak memakai keimamatan Harun, imam-imam, maupun keimamatan Sadok. Sadok itu orang-orang Saduki pada zaman Yesus adalah keturunan dari Imam Sadok. Imam Sadok itu apa? Imam besar pada zaman pemerintahan Raja Daud. Gitu. Tetapi Yesus memakai keimamatan yang lebih tinggi dari itu, yaitu keimamatan Melkisedek, yang levelnya di atas keduanya. Nah, ini bagi bangsa Israel membuat mereka kaget gitu, karena waktu mereka bilang, Yesus bukan imam, gitu. Karena nggak punya silsilah tentang keimamatan ini. Gitu. Terus kemudian penulis Ibrani menjelaskan ini dalam Ibrani 7 ayat 1-10. Kristus dan Melkisedek. Dikatakan sebab Melkisedek itu menyongsong Abraham pada saat ia telah mengalahkan 10 raja, pada dibaca di Kejadian 14 ayat 17-24. Dan kemudian Abraham mempersembahkan 1/10 dari hasil perangnya itu kepada Melkisedek. Kemudian Melkisedek datang kepada dia dan dia membawa apa? Anggur dan roti. Menarik bukan? Anggur dan roti seperti yang kita kerjakan saat ini, perjamuan kudus. Dia membawa anggur dan roti, menyerahkannya kepada Abraham. Kemudian menumpangkan tangan dan memberkati atas nama El Elyon, Allah yang Maha Tinggi. Gitu. Melkisedek itu siapa? Dikatakan pertama-tama dia adalah raja kebenaran. Gitu. Karena Melek itu raja, Sedek itu kebenaran. Melkisedek artinya raja kebenaran. Dan dia juga adalah raja Salem. Dia raja dari Salem, raja damai, raja Shalom, raja damai sejahtera. Dia tidak ada tidak beribu, tidak bersila-sila. Nah, itu dikatakan tidak bersila-sila. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena dia dijadikan sama dengan anak Allah, Yesus dalam hal ini, dia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Yesus adalah imam berdasarkan ordo Melkisedek yang nggak pernah ada di dalam konsep orang Yahudi pada saat itu. Nah, ini sesuatu yang menarik sekali karena dikatakan, kita lihat lagi ya, 7 ayat 7. Dan 7 ayat 7. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Tentunya hal ini langsung menjelaskan bahwa Abraham lebih rendah dari Melkisedek, betul nggak? Kalau Abraham aja, waktu itu apakah Lewi sudah lahir belum? Lewi belum lahir. Karena Lewi itu adalah salah satu dari 12 anak dari Israel, atau anak dari Yakub. Yakub adalah keturunan dari Abraham. Sehingga ketika dikatakan Melkisedek memberkati Abraham, tentu Abraham ini di bawah Melkisedek. Sekalipun Abraham itu yang pemegang janji. Benar kan? Gitu. Nah, ini Ibrani ini menjelaskan dengan sangat jelas. Nah, 7 ayat 8. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia, Kristus, yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup, Kristus, maka dapat lagi katakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga 1/10 dari Lewi. Berarti kalau Bapak Abraham yang persembahkan 1/10 kepada Melkisedek, tentu itu mewakili Lewi. Jadi bahkan Lewi pun, keimamatan Lewi itu memberikan 1/10 bagi keimamatan Melkisedek. Gitu.
yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa rohani. Jelas ya di ayat ini. Oke, sekarang kita lihat apa implementasi dalam hidup kita. Yohanes 3 ayat 16 saya nggak usah bacakan karena kita harusnya udah hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita membaca ada kata supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Ini ada berarti ada pemberian hidup yang kekal. Jadi yang dikatakan jalan kebenaran hidup. Hidup ini bukan hidup biasa, tetap hidup kekal. Tapi ada syaratnya. Sama seperti ketika Adam di Taman Eden diberikan syarat sama Tuhan. Semua buah di taman ini boleh engkau makan. Hanya saja jangan memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu perkataan Tuhan. Nah, jika beroleh hidup yang kekal ini berarti ada syaratnya. Apa syaratnya? Kita perlu percaya kepada Yesus, yang pertama. Yang kedua, kita perlu taat kepada Dia. Jadi kepercayaan saja tidak cukup, harus ada ketaatan. Sama seperti Adam juga. Adam dia percaya perkataan Tuhan, tetapi harus pun dengan ketaatan. Betul kan? Karena ketika Adam menerima itu dari Hawa, dan dia tidak taat. Dia tidak taat. Perintah Tuhan pada Adam, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saya balikan konsep ini dengan konsep Kristus pada kita, pada manusia. Pada hari engkau menerimanya, pada hari engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pastilah engkau hidup. Bahkan hidup yang kekal. Itulah implementasi dalam hidup kita. Saya tutup. Terakhir di 2 Korintus 5 ayat 14. Ini Paulus yang katakan, sebab kasih Kristus menguasai kami. Siapa kami? Para rasul. Karena para rasul ini telah mengerti. Gitu. Murid-murid Tuhan ini mengerti bahwa jika satu orang mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati pada dasarnya. Kita sudah ditebus. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Betul? Supaya mereka yang hidup, kita yang hidup sekarang, tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Tetapi untuk Dia, untuk Tuhan. Yang telah mati dan telah dibangkitkan bagi kita. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan pagi hari ini. Kita lihat bagaimana satu karya Tuhan yang begitu luar biasa buat kita. Pengorbanan Kristus itu menebus kita dari dosa kekal, kematian kekal, kepada kehidupan kekal. Itulah yang membuat kenapa kebenaran ini menjadi satu kebenaran absolut, kebenaran hakiki, bukan kebenaran relatif. Bukan kebenaran bagi diri saya sendiri, karena saya orang Kristen, tetapi kebenaran bagi semua orang, apapun agamanya, apapun juga keberadaan dia. Tuhan katakan, aku tetap mengasihi kamu. Kalau kamu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada hari ini juga, pada saat kau menerima, dan kau percaya kepada Dia, kau memberikan hidupmu kepada Dia, maka engkau akan memperoleh hidup. Pastilah engkau memperoleh hidup. Bukan hidup biasa, tetap hidup yang kekal. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Johnny. Silakan. Firman Tuhan boleh mengajar kepada kita bahwa hanya satu jalan keselamatan, yaitu hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan yang kudus. Silakan. Silakan Bapak Ibu boleh mempersiapkan roti dan anggurnya terlebih dahulu. Baik, selagi anggur dan roti disiapkan, kita angkat sebuah pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Selagi pujian ini diangkat, Bapak Ibu boleh persiapkan hati, jiwa, dan roh. Tuhan, bila ada perkara demi perkara yang tidak menyukakan hati Engkau, bukakan itu, singkapkan itu. Dan mari dengan mulut kita datang kepada Dia. Dengan segenap hati kita akui di hadapan Dia. Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah Tuhan Allah yang setia dan adil. Ketika kita mengaku segala dosa dan salah kita, Dia akan menyucikan kita. Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita.
Glory Jesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Terlalu besar kasih-Mu pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Glory Jesus. Pagi hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah mati bagi kami Tuhan. Kau sudah menebus segala dosa dan salah kami Tuhan. Sungguh Tuhan, terlalu besar kasih Engkau bagi kami Tuhan. Terlalu mahal pengorbanan Engkau bagi kami Tuhan. Dan kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau tidak memandang kami dan Engkau tidak melihat kami siapa kami Tuhan. Namun Engkau bayar dengan nyawa-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini Tuhan, hanya Engkau yang menjamah setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Hingga kekudusan-Mu ada tetap pada kami Tuhan. Hingga kesucian-Mu Tuhan tetap berakar di dalam hidup kami Tuhan. Hingga Tuhan, ketika kami ambil bagian dalam perjamuan yang kudus ini Tuhan, kami semakin disatukan dengan Engkau. Kami semakin dilarutkan di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kuduskan, sucikan roti ini Tuhan yang akan kami makan Tuhan. Kekudusan kesucian Engkau Tuhan pun Tuhan ada pada anggur yang sebentar kami akan minum Tuhan. Dan biar mulai semua ini Tuhan menjadi tanda dan berakar di dalam kami Tuhan, bahwa Engkau sudah mati bagi kami Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku, kita angkat roti di tangan kanan kita. Haleluya Jesus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepada, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Silakan makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Glory. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Glory Jesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Silakan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glorious. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glorious. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus terlalu besar. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Sekali lagi katakan, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Samuel. Dia akan menyampaikan doa berkat. Saya persilakan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa untuk doa berkat. Bapak, kami bersyukur kepada Engkau. Kami adalah orang-orang yang paling bahagia Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang memiliki kasih karunia yang besar Tuhan. Karena kami memiliki Yesus yang memberikan keselamatan bagi hidup kami Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Karena kami boleh menyatakan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami beroleh keselamatan di dalam Yesus. Karena kami mengerti bahwa Yesus yang kami percaya adalah Yesus yang pernah mati bagi kami. Yesus yang adalah Mesias. Dan Yesus yang adalah Tuhan. Oleh sebab itu ketika kami mempercayai itu sepenuhnya, maka kami memperoleh keselamatan. Dan oleh sebab itu jemaat Patmos kami menyatakan kepada Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami adalah orang-orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, yang percaya di dalam hatinya bahwa Dia telah mati dan dibangkitkan kembali, dan kita beroleh keselamatan itu. Kami bukan orang-orang yang hanya percaya Yesus tanpa memahami siapa Yesus yang sesungguhnya. Oleh sebab itu ketika orang hanya percaya Yesus dan tidak memahami Yesus siapa sebenarnya, maka orang-orang tersebut tidak beroleh keselamatan. Oleh sebab itu kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena lewat Roh-Mu yang kudus, kami boleh percaya, kami boleh memahami bahwa Yesus adalah Tuhan yang pernah mati dan bangkit bagi kami. Diberkatilah Jemaat Patmos di tempat ini karena kami semua adalah orang-orang yang mempercayai Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, hari ini kita sudah bersama-sama
beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya terima kasih untuk setiap rekan-rekan yang boleh melayani pada hari ini. Dan sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama-sama berkenaan dengan beberapa kegiatan di bulan Desember ini. Yang mungkin beberapa orang mungkin menanyakan tentang kegiatan Natal dan juga akhir tahun di gereja kita. Yang perlu diketahui bahwa untuk semua jemaat bahwa Natal Sekolah Minggu akan diadakan pada tanggal 19 Desember, hari Minggu, ya, pukul 11, lewat via aplikasi Zoom. Mereka bekerja sama dengan tim Raja Wali Kecil, yang pastinya bahwa kegiatan ini dikemas sedemikian rupa supaya menjadi berkat dan menarik bagi anak-anak untuk menikmati Natal pada tahun ini, begitu. Karena itu, bagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang memiliki anak kecil, boleh bergabung bersama-sama untuk beribadah di Natal Sekolah Minggu di GJKI Patmos. Yang kedua adalah ibadah dan perayaan Natal umum GJKI Patmos. Perlu diperhatikan bahwa pada tahun ini kegiatan Natal umum sedikit berbeda. Kita lakukan dilaksanakan secara kelompok, di kelompoknya masing-masing, dan kita sama-sama sepakat bahwa kita adakan di tanggal 25 atau tanggal 26 Desember. Jadi setiap kelompok boleh menyesuaikan tanggalnya masing-masing, boleh di tanggal 25 atau di tanggal 26 Desember. Untuk waktunya juga disesuaikan, ya, disesuaikan oleh kelompoknya masing-masing, gitu ya, sesuai dengan kesepakatan bersama-sama. Nah, untuk tempat, untuk tempat itu disesuaikan. Memang diharapkan bahwa tempat di rumah salah satu anggota kelompok, begitu. Ya, untuk tempat. Tetapi bila tidak memungkinkan, bisa di rumah makan atau di restoran. Dan tidak menutup kemungkinan juga Bapak, Ibu, dan Saudaraku boleh mengajak anggota keluarga, ya, untuk bersama-sama fellowship bersama. Dan bagi keluarga kita mungkin ada yang belum kenal Tuhan atau yang belum percaya Tuhan, boleh juga bergabung bersama-sama, ya. Nah, kegiatannya ibadah, ada candlelight juga, ada tukar kado, ya, lalu ada makan bersama. Kita gereja akan mensupport hal ini. Untuk jadi yang penting adalah kehadiran Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, gitu ya. Ibadah Natal bersama, ya, gabungan. Nah, kita bersama-sama dengan GCKI yang lain, kita mengadakan kegiatan Natal nasional. Jadi, kegiatan ibadah kita bersama, kita gabung bersama-sama di Natal GCKI nasional. Dan itu diadakan di hari Sabtu, tanggal 18 Desember, jam 5 sore, ya. Di sana ada lomba kesaksian. Jadi setiap gereja diharapkan memang memberikan perwakilannya untuk mewakili salah satu dari jemaat yang dapat memberikan kesaksian berkenaan dengan pengalaman perjumpaan pribadi dengan Yesus dan pengalaman menghadapi tantangan dalam krisis kehidupan, khususnya di masa pandemi, ya. Nah, durasinya maksimal 5 menit, ya, supaya file yang dihasilkan tidak besar dan waktunya tidak terlalu panjang, begitu. Nah, videonya itu secara landscape, ya, bukan potret tapi landscape, jadi mendatar, begitu, bukan tegak. Kalau direkam lewat HP itu mendatar, begitu, tidak tegak, ya. Lalu formatnya MP4. Nah, oleh karena kegiatan ini, kesaksian ini harus diketahui terlebih dahulu oleh gembala setempat atau leader setempat, maka kami berpikir bahwa Bapak, Ibu, dan Saudaraku bisa mengirimkan terlebih dahulu ke saya, ya. Ke saya, nanti saya bantu untuk dikirimkan kembali ke panitia Natal GCKI nasional, begitu, ya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku pasti sudah tahu, ya, nomor WA saya di 081-761-3844. Ada hadiah menarik, ya. Tapi sebelumnya batas waktu pengiriman itu 8 Desember. 8 Desember dari sisi di saya.
Jadi diharapkan Bapak Ibu Saudaraku sebelum tanggal 18 Desember sudah menyerahkan. Nah, hadiah pertama 1 juta, hadiah kedua 800.000, hadiah ketiga 500.000. Ya, sebenarnya ini hanya bonus ya. Jadi Bapak Ibu dengan memberikan kesaksian juga sudah menjadi berkat bagi seluruh jemaat GJKI nasional. Ya, ditunggu ya rekaman Bapak Ibu dan saudaraku sekalian bila ada yang berminat. Ya. Nah, Youth ada kegiatan yang menarik juga, sangat menarik, yaitu Christmas dinner. Jadi harinya itu tanggal 22 Desember, hari Rabu, ya, jam 7 malam. Untuk tempatnya akan disesuaikan lagi, sedang disurvei yang lebih lanjut, nanti diumumkan lebih lanjut oleh Departemen Youth ya. Nah, untuk ibadah tutup tahun itu diadakan secara online Zoom. Kegiatan ini seluruh jemaat ya, seluruh jemaat diharapkan baik jemaat sekolah minggu, youth dan umum boleh bersama-sama bergabung untuk kegiatan ibadah tutup tahun ini.